Di era digital saat ini, informasi dapat menyebar hanya dalam hitungan detik. Satu unggahan dapat dilihat oleh ribuan orang. Namun, apakah semua informasi yang kita bagikan sudah benar dan aman? Suatu hari, muncul sebuah pesan viral di grup WhatsApp. Tanpa mengecek kebenarannya, banyak orang langsung meneruskannya kepada orang lain. Beberapa waktu kemudian diketahui bahwa informasi tersebut ternyata hoax. Orang yang ada dalam berita menjadi korban fitnah dan kehilangan kepercayaan dari orang-orang di sekitarnya. Menurut teori utilitarianisme, sebuah tindakan dinilai baik jika memberikan manfaat terbesar bagi banyak orang. Sebelum membagikan informasi, kita perlu mempertimbangkan apakah manfaatnya lebih besar daripada kerugiannya. Teori deontologi mengajarkan bahwa kita memiliki kewajiban untuk berkata jujur dan tidak menyebarkan informasi yang belum terbukti. Walaupun niatnya baik, menyebarkan berita palsu tetap merupakan tindakan yang salah. Halo kakak. Halo. Boleh dong perkenalkan dirinya dulu, kakak namanya siapa sih, terus dari jurusan apa sih kira-kira? Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Rehan Nabilah Ramadan. Aku dari jurusan Hubungan Internasional Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Dari jurusan HI ya. Betul Izin banget. wawancara ya. Boleh banget kak. Oke nih kak, pertanyaan pertama nih, apakah kak kira-kira kakak ngerasa nggak sih media sosial saat ini lebih banyak memberikan manfaat atau justru memperbesar resiko penyebaran hoax? Jujur sebenarnya ini balance tergantung dari sudut mana kalian dapetnya gitu. Karena kan memang aku juga di HI belajar komunikasi internasional dan itu kita juga belajar penyebaran media-media seperti itu ya kak gitu. Oke. Memang beberapa POV itu bisa membuat kita jadi kayak misinformasi atau misunderstanding. Tapi memang di satu sisi itu juga bagus ya kalau misalkan memang kalangan remaja ini banyak mau baca-baca literasi digital seperti itu. Terus kayak memang harus lebih banyak baca dari beberapa sumber, jangan di satu sumber aja gitu kan. Biar jadi kayak kita tahu sumber beberapa sumber, biasanya artikel itu mengatakan berbeda dengan sumber yang lainnya seperti itu. Oh sih. berarti jangan gampang percaya dari satu Betul, informasi ya, kita betul, harus Kak. lebih gali gitu ya, lebih Iya. dalam. Oke. Terus kira-kira nih kak, jika kalau teman dekat kakak nih ya, kalau misalkan teman dekat kakak menyebarkan informasi yang belum jelas, kira-kira apa tindakan kakak untuk hal itu? Nah balik lagi yang kayak aku bilang tadi, kayak misalkan ternyata sumber yang kita dapat tuh berbeda dengan sumber teman yang kita yang dimiliki oleh teman kita gitu. Jadi salah satu caranya yang bakal aku lakukan adalah aku bakal ngasih tahu dari sudut perspektif yang aku ketahui nih kak. Oke. Dan biar mungkin mereka yang teman-teman aku yang aku kasih tahu perspektif ini berbeda, mereka bisa considering dua kali gitu. Oh ya ternyata mungkin kayaknya ini belum benar gitu. Seperti itu sih kak. Oke deh, nih kita udah ke pertanyaan terakhir kali ya. Boleh. Nih kak, pendapat kakak sendiri nih ya untuk literasi digital di kalangan mahasiswa saat ini, kira-kira tuh menurut kakak udah cukup baik belum untuk menanggapi maraknya hoax di era sekarang ini? Menurut aku untuk tingkatnya literasi digital di kalangan Gen Z ya, Iya. apalagi itu tuh masih kurang banget kak, karena mereka gampang banget terpercaya oleh satu sumber saja. Oke. Karena kalau misalnya mereka udah tahu nih, oh dari sumber ini kayak gini, jadi kayak dia percaya dari situ doang gitu. Oh, nggak Balik mau lagi. mencari informasi yang lebih Betul, lanjut karena ya. kan biasanya Gen Z beda-beda kayak gitu gini. kak. Apalagi kalau kita lagi ngobrol nih, biasanya perspektif kakak sama aku kan beda. Jadi Iya, kayak betul. sumber tuh setiap sumber tuh berbeda gitu loh kak. Dan juga kalau dari aku yang pelajari, mereka tuh punya kepentingan pribadi. Misalkan itu ternyata media dari negara, pasti mereka tuh bakal ngasih perspektif untuk memperbaiki citranya negara sendiri gitu. Jadi kayak yang mereka tahu baik-baik aja, padahal kalau dari sumber yang lain tuh bakal berbeda gitu. Iya Kak. benar. Padahal kakak kan bisa mencari informasi lebih dalam lagi. Betul, jangan percaya dari satu sumber doang. Oke betul tuh ya teman-teman, jangan terpercaya dari satu sumber aja. Betul banget. Oke, terima kasih ya Kak Mada waktunya. Makasih juga kak. Halo Kak Jess. Halo, selamat siang. Oke, kita mau tanya-tanya sedikit ya Boleh. tentang ini nih Kak, isu privasi hoax dalam media sosial atau media digital, oke? Oke nih Kak, pertanyaan pertama nih. Apakah Kakak pernah nih menerima atau tanpa sadar membagikan informasi yang ternyata hoax? Kalau misalkan emang pernah, kira-kira apa pengalaman dari Kakak? Tentu aku pernah sih ya. Pas itu kalau nggak salah aku pernah mesen paket dan ternyata itu bukan paket yang aku order. Jadi paket orang lain Iya, ya? paket orang lain dan sangat bete banget ya. Soalnya waktu itu aku malah transfer aja. Aduh, terus gimana akhirnya duitnya balik atau enggak tuh Kak? Enggak sayangnya. Oke, berarti jadi pembelajaran kali ya Kak, untuk Betul. kedepannya lebih teliti kali ya. Oke, nah menurut Kakak nih, apakah mahasiswa sudah cukup kritis untuk memverifikasi informasi sebelum membagikannya?
Kalau menurut aku ya sebagai salah satu mahasiswa juga, tentunya kan kita sebagai yang jurusan ilmu komunikasi harus tahu ya Iya, tentang bagaimana era digital saat ini menjaga sebuah privasi. betul. Tapi sayangnya juga meskipun kita udah belajar, ada beberapa yang belum tahu. Kayak contohnya kan verifikasi dan tentunya pengisian data. Itu Iya. kadang ada mahasiswa yang tetap aja masih perlu belajar. Kalau menurut Kakak seberapa penting nih menjaga privasi data pribadi di media sosial bagi mahasiswa saat ini? Menurut aku penting sekali ya, kebetulan karena aku juga aktif di media sosial, data pribadi itu benar-benar privasi, penting. Karena apa? Takutnya kalau kita main salah gunakan, share-share aja, itu bisa disalahgunakan. Contohnya, akun kita bisa kehack, akun kita bisa dipakai untuk hal-hal yang jahat seperti penipuan. Contohnya kan kayak kasus sekarang kan ada juga ya akun yang dihack itu Betul, betul. ngechat-ngechat orang minta transfer, padahal itu bukan kita yang ngechat. Jadi kan kita yang rugi ya, uang kita yang berkurang, Betul. padahal uang itu jadi nggak bisa balik deh. Iya. Oke, terima kasih ya Kak Jess. Nah, Pak, kali ini saya akan memberikan sedikit pertanyaan terkait dengan privasi keamanan. Yang pertama itu pertanyaan pertama nih, Pak. Menurut Bapak, apakah masyarakat Indonesia saat ini sudah memiliki kesadaran yang cukup mengenai pentingnya privasi digital? Mengapa? Oke, menurut saya masih belum sepenuhnya ya, karena dibarengi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah banyaknya masyarakat Indonesia yang menggunakan akses digital. Kemudian yang kedua, masih minimnya pengetahuan berkaitan dengan literasi media di kalangan masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan atau wilayah pelosok-pelosok yang memang terakses internet, tapi mereka tidak memiliki kemahiran literasi dalam aspek digital, sehingga berkaitan sama privasi keamanan dan sebagainya itu masih yang sangat minim untuk saat ini. Berarti PR-nya masih banyak ya, Pak, buat tentang kayak gini. Ya, Nah, yang masih pertanyaan, banyak sekali. iya, pertanyaan kedua, Pak. Dari sudut pandang etika komunikasi, siapa yang memiliki tanggung jawab terbesar dalam penyebaran hoax? Pembuat, penyebar, platform digital, atau pemerintah? Oh, kalau menurut pandangan saya sih semuanya memiliki tanggung jawab yang sangat penting ya, baik itu untuk diri kita, untuk bagi pemerintah dan bagi semuanya itu memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga privasi digital seperti itu. Next, mungkin pertanyaan dari Iqbal. Mungkin ada satu pertanyaan lagi ya Pak. Kali ini, apakah kebebasan berpendapat di media sosial perlu dibatasi demi mencegah penyebaran hoaks? Bagaimana batasannya agar tidak melanggar hak individu? Oke. Yang harus dipahami adalah apa itu opini dan juga apa itu berita, apa itu informasi. Kalau opini semua orang berhak untuk menyampaikan pendapatnya. Tapi opini itu kan berbeda dengan berita. Makanya yang harus ditekankan adalah penyebaran berita hoax yang harus ditekan. Tapi untuk penyampaian opini, kebebasan berpendapat itu harus digalakkan terus-menerus seperti itu.